Desa Dangkel. Desa Dangkel adalah desa yang terletak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa Dangkel terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Dangkel dan Dusun Tegalrejo. Desa Dangkel terletak di kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berada pada ketinggian 90 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah mencapai 52,4 hektar. Desa Dangkel memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.255 jiwa. Masyarakat Desa Dangkel mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang. Desa Dangkel juga memiliki beragam UMKM yang berpotensi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semuanya yang saya hormati, perkenalkan nama saya Lestari, Kades Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Desa Dangkel itu di sebelah Desa Dangkel itu ada Kelurahan Parakan Kauman, dan ada Desa Ringin Anom, Desa Mandisari, dan juga Kelurahan Parakan Wetan. Jadi di Desa Dangkel ini ada di tengah-tengah. Dan Desa Dangkel ini adalah desa yang kecil di wilayah Kecamatan Parakan. Profesi yang ada di Desa Dangkel, semua penduduk itu sehari-hari itu ada yang pedagang, ada yang petani, dan ada yang buruh. Dan untuk potensi yang ada di Desa Dangkel itu ada UMKM, ada industri rumah tangga, ada perikanan, juga ada pertanian. Dan untuk yang pertanian itu ada petani tembakau, petani padi, sayuran, cabai, dan macam-macam. Ada juga petani perikanan. Harapan untuk Desa Dangkel, semoga masyarakat yang ada di Desa Dangkel ini bisa menjadi warga yang mandiri, tidak bergantung dengan masyarakat, tidak bergantung dengan pemerintahan desa maupun pemerintahan pusat, dan juga menjadi warga masyarakat yang harmonis, sejahtera, aman, nyaman, dan tentram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut cerita turun-temurun, Desa Dangkel berasal dari 2 kata, yaitu dang dan kel. Dang berasal dari kata sendang yang merupakan sumber mata air yang terletak di sebelah selatan desa. Kel berasal dari kata kelir yang merupakan kain putih yang digunakan sebagai latar belakang panggung wayang. Konon dahulu kala, di sebelah utara desa terdapat batu besar yang luas yang digunakan sebagai panggung wayang. Karena kedua tempat tersebut berdekatan, maka desa tersebut dinamakan Desa Dangkel. Ciri khas Desa Dangkel salah satunya adalah banyak UMKM yang berkembang di masyarakat. Kemudian masyarakat Desa Dangkel memiliki nilai keagamaan yang kuat. Desa Dangkel juga memiliki kesenian berupa waroan dan drum band. Dan yang terakhir, Desa Dangkel memiliki sumber daya air yang melimpah. Desa ini memiliki potensi UMKM yang beragam, seperti pabrik tempe, budidaya hamster, olahan kopi, dan produsen tembakau. Potensi UMKM di Desa Dangkel yang pertama adalah pabrik tempe. Pabrik ini sudah berdiri selama 10 tahun dan saat ini telah memiliki total 5 karyawan. Setiap harinya, pabrik ini mengolah 3 kuintal kacang kedelai impor dan menghasilkan sekitar 5,4 kuintal tempe setelah melalui proses fermentasi selama 2 hari. Tempe tersebut kemudian didistribusikan ke pasar lokal, yaitu Pasar Parakan dan Pasar Ngadirejo. Dalam sehari, omset yang didapatkan mencapai 6 juta rupiah.
Yang kedua, budidaya hamster. Budidaya hamster ini sudah berdiri sejak kurang lebih 2 tahun. Awal mula usaha ini berdiri karena pemiliknya yang memiliki hobi memelihara hamster. Budidaya hamster ini berawal dari 100 ekor hamster dan sekarang telah berkembang hingga mencapai kurang lebih 4.000 ekor. Terdapat 3 jenis hamster yang dibudidayakan yaitu Campbell, Syria, dan Winter. Untuk pendistribusian hamster ini didistribusikan ke pasar-pasar lokal seperti Semarang, Jogja, Magelang, Wonosobo, Purwokerto, Kendal, dan Kebumen. Dari usaha tersebut, pemilik mendapatkan omset sebesar 20 juta per bulan. Yang ketiga, Kopi Sastro. Kopi Sastro merupakan UMKM yang telah berdiri sejak 3 November tahun 2019. Usaha kopi ini didirikan oleh Bapak Fatih, salah satu warga dari Dangkal. Kopi Sastro ini menjual produk olahan kopi seperti bubuk kopi dan minuman kopi. Selain itu, Kopi Sastro juga menerima roasting dan penggilingan biji kopi. Harga jual bubuk kopi mulai dari 80.000 per kilo untuk kopi Robusta dan 300.000 per kilo untuk kopi Arabica. Sementara, untuk minuman kopi dijual mulai dari harga 7.000 hingga 17.000 rupiah. Kopi bubuk tersebut didistribusikan ke 3 toko di Temanggung dan 1 toko di Magelang. Untuk melakukan promosi kopi ini, pemilik UMKM memanfaatkan media sosial Instagram, yaitu @sastrocoffee. Yang keempat, produsen tembakau. Salah satu produsen tembakau di Desa Dangkal adalah Bapak Budianto, yang telah melakukan produksi sejak tahun 1994. Saat memproduksi tembakau dalam keadaan cuaca baik, dapat mencapai 5 kuintal, sedangkan pada cuaca buruk hanya mencapai 2 kuintal. Musim penanaman tembakau dimulai pada bulan Juli dan dipanen pada bulan Agustus. Setelah proses pemanenan, maka akan melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan produk tembakau yang siap dijual. Tahap pengolahan tersebut yaitu pertama, pemeraman, kemudian sortasi atau pemilihan, lalu perajangan atau pemotongan, kemudian penjemuran, dan yang terakhir pengepakan atau penataan pada kemasan yaitu keranjang tembakau. UMKM tersebut merupakan beberapa contoh yang telah berkembang di Desa Dangkal. Hal tersebut selaras dengan harapan Kepala Desa Dangkal agar masyarakat Desa Dangkal dapat hidup mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah desa dan pemerintahan pusat. Pembuatan video profil ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keunggulan apa saja yang ada di Desa Dangkal, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kami, atas nama mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan izin dan mendukung dalam proses pembuatan video profil desa. Kami juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video profil Desa Dangkal.